Bagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir ya, rahimallahu taala anhu, bahwa doa sapu jagat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah ini, mencakup seluruh kebaikan ya di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Makanya orang Islam yang ada di Indonesia, ya umat Muslim yang ada di Indonesia menyebutnya dengan kalimat sapu jagat. Maksudnya itu melingkupi atau mencakup semua doa, ya, mewakili semua doa-doa yang kita panjatkan di dalam hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah agar hidup kita bahagia, berselawat kepada Rasulullah agar hidup kita berkah dan penuh syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang satu lagu, yaitu lagu religi yang dilantunkan oleh salah satu grup nasyid terkenal di Indonesia, yaitu Sabian Gambus. Cuman di sini Ana kasih tahu sama kalian semua, sama antum semua, bahwa di sini kita nggak akan membahas tentang masalah pribadi seseorang. Di sini kita insya Allah akan menambah sedikit pengetahuan tentang fadilah atau keutamaan doa sapu jagat ini ya. Doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, bagi kalian yang nonton video ini, kalau kalian tidak suka dengan lagunya, it's okay ya, it's okay. Tapi jangan menjudge atau jangan menghakimi. Di sini kita channelnya bukan untuk menghakimi orang. Nauzubillah ya. Di sini tolong nanti komentar jangan membuli ya. Nanti kita akan mengupas sedikit tentang hadis Rasulullah, bagaimana bahayanya atau mudaratnya bagi orang atau bagi pelaku bully, bagi orang yang suka membuli ya. Jadi Ana harap kepada kalian jangan membuli di kolom komentar ya. Kalau kalian tidak suka cukup di dislike aja, jangan kalian menghanguskan amal kalian sendiri. Nanti Ana akan jelasin sedikit bagaimana bahaya bully, bagaimana bahaya membicarakan aib orang lain. Oke, di sini kita bukan ngebahas aib orang, di sini kita akan ngebahas satu lagu doa yang berisi doa, di mana Rasulullah SAW selalu membaca doa ini. Oke, mungkin kita style sebentar ya, kita puterin sebentar lagunya. Mudah-mudahan jelas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, barusan kita mendengar lantunan nasyid dari Sambian Gambus yang berjudul Doa Sapu Jagat, ya, Doa Sapu Jagat, yaitu doa yang senantiasa dibaca oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman sekalian, mumpung ini lagi viral ya, mumpung ini lagi viral di Indonesia, dan kita ambil sisi positifnya, yaitu kita di sini akan ngebahas tentang isi dari lagu ini, yaitu berisi tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, kita di sini akan ngebahas sedikit tentang doa Rabbana atina ini. Ana akan bacain untuk kalian penjelasan hadis ya. Oke. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, yaitu dalam kitab Ad-Da'awat ya, Babud Da'awat, kumpulan doa yang ngebahas tentang keutamaan doa. Hadis tersebut berbunyi ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, muttafaqun alaihi. Artinya, dari Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Selanjutnya ya, doa tersebut ya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Teman-teman sekalian, penjelasan dari hadis ini adalah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir ya, rahimallahu taala anhu, bahwa doa sapu jagat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah ini, mencakup seluruh kebaikan ya di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Makanya orang Islam yang ada di Indonesia ya, umat muslim yang ada di Indonesia menyebutnya dengan kalimat sapu jagat. Maksudnya itu melingkupi atau mencakup semua doa ya, mewakili semua doa-doa yang kita panjatkan di dalam hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia itu semuanya, semua kebaikan yang ada di dunia, baik itu kesehatan, baik itu rezeki, kemudian iman, kekuatan Islam, seluruh kebaikan yang diminta oleh kita itu tercakup
di dalam doa Rabbana Atina ini. Jadi semua kebaikan yang kita minta sebenarnya ada di dalam doa Rabbana Atina ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah kebaikan ya yang ada di dalam lantunan doa ini, dan harus kita baca teman-teman. Harus kita baca setiap waktu, wabil khusus setiap kita melakukan sholat 5 waktu atau di saat kita tahajud. Sesudah ya ba'da sholat kita kalau bisa membaca doa Rabbana Atina ini ketika mungkin habis tahajud, habis duha, kemudian habis sholat fardu dan lain sebagainya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca doa ini ya, doa sapu jagat ini. Sampai Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, tidaklah seorang nabi maupun orang soleh berdoa melainkan mereka menggunakan doa ini, yaitu doa sapu jagat ini. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan seperti itu. Kemudian di dalam di dalam penjelasan berikutnya, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah berkata tentang doa ini. Pendapat beliau adalah bahwa kebaikan di dunia itu yang dimaksud adalah kebaikan ibadah dan afiyah, kesehatan. Karena kalau kita tidak sehat, maka kita tidak akan tenang dalam ibadah. Jadi kita harus sehat zahiran wa batinan, sehat lahir batin, barulah kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim halaman 17. Oke. Kemudian adapun kebaikan di akhirat menurut Imam An-Nawawi itu adalah surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan kalimat doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta ridhamu dan jannahmu dan surgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu dari azab ya, api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Ini sedikit penjelasan tentang doa Rabbana Atina atau yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Sedikit ulasan dari hadis ya, walaupun nanti masih banyak lagi penjelasan atau syarah dari hadis-hadis yang lain tentang doa ini, karena Masya Allah Rasulullah SAW selalu dan senantiasa membaca doa ini, Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau, baginda Rasul, dan kita selalu membaca doa sapu jagat ini di setiap salat kita dan ya di sepanjang waktu kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendawamkan dan mengistiqomahkan doa ini. Masya Allah. Nah, yang terakhir ini bonus nih. Ini bonus untuk para sahabatku sekalian yang senang membuli ya, biar kalian berhati-hati ya. Ini bukan kita siapa yang lebih baik di antara kita, tidak ya. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama saling mengingatkan. Jangan sampai kita membuli sesama muslim dan saudara kita, walaupun itu hanya di medsos ya, walaupun hanya di media sosial. Kita dianjurkan oleh
atau diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah panutan kita, ya, Nabi kita, bahwa janganlah kita itu membuka aib saudara kita, ya. Boleh ya, wajar kalian tidak suka, cukup kalian dislike aja, di dislike aja. Kalau kalian tidak suka dengan seseorang misalkan, cukup di dislike aja, tapi jangan sampai kalian membuka aibnya di depan umum, ya. Apalagi kalian berkomentar tentang aibnya, tentang masalahnya, dan bahkan sampai membuli. Nauzubillah min dzalik. Biarkanlah urusan mereka menjadi urusan mereka masing-masing. Kita hanya bisa sewajarnya saja. Kalau tidak suka ya cukup tidak suka, dan harus objektif ya, mana yang itu kebaikan, karya, dan perbuatan ya. Kita harus bisa membedakan mana perbuatan, mana yang itu kebaikan atau karya ya. Oke, saya akan bacakan hadisnya, semoga bermanfaat ya, tentang membuka aib saudara kita, bahwa kita tidak boleh membuka aib saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin fid dunya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara 'ala muslimin fid dunya, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan baginya kesulitan di akhirat kelak. Dan barang siapa yang memudahkan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan atau urusan di dunia dan di akhirat. Nah, ini poinnya ya, yang terakhir. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Saya ulangi lagi. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Ingat teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi di sini adalah barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Berarti secara logika terbaliknya adalah, kalau kita senang mengupas aib orang lain, kalau kita senang membuli orang lain atau membuka aib orang lain, mohon maaf ya, bukan membuli di sini, tapi membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Bayangin ya, ini logika terbaliknya ya. Karena bunyi hadisnya adalah, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi. Jadi kita harus menutupi teman-teman. Ya. Apapun masalah orang tersebut, jangan kita menceritakan kejelekannya di depan orang lain. Bahkan kalau kita nauzubillah sampai berkomentar yang jelek tentang orang tersebut, walaupun ini hanya dunia maya, tetapi itu kan dibaca oleh orang lain, dibaca oleh teman-teman yang lain. Jadi kalau bisa sekuat mungkin, sekuat tenaga kita menutupi aib saudara kita. Karena kalau kita menutupi aib saudara kita, maka aib kita akan ditutupi oleh Allah di dunia wal akhirah. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat Allah akan menutupi aib kita. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini nih terakhir ya, bonus tentang seseorang yang bangkrut di akhirat. Ya, ini berkaitan dengan bulian ya. Kalau yang ini, kalau yang tadi kan membuka aib orang lain. Kalau ini secara personal ya, langsung menyerang gitu.
ini langsung membuli orangnya gitu kan. Ini sama dengan perbuatan zalim teman-teman, bahaya. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Makanya ini perlu disadari oleh kita semua netizen ya. Jangan kita tulisan kita itu melukai hati perasaan orang lain. Nauzubillah, jangan sampai komentar kita menyakiti perasaan saudara kita ya. Oke teman-teman, hadis yang berikutnya adalah tentang bahaya membuli ya. Bahaya membuli. Makanya di dalam Islam itu sangat indah sekali, walaupun saudara kita memiliki aib, tapi kita jangan sampai membuli. Membuli itu menyerang secara personal, itu tidak boleh di dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atadarunal muflis?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Kemudian para sahabat menjawab, "Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'." Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Kemudian Rasul menjawab, qala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Artinya, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat ya. Jadi ia sholat, kemudian ia puasa, ia zakat, tetapi ingat teman-teman, ini ya poin pentingnya ya yang harus digarisbawahi. Ia telah menghina si A, atau menuduh berzina si B, atau memakan harta si C, atau menumpahkan darah si D dan memukul si E, misalkan ini ya, ini sekedar contoh ya. Maka seluruh amal kebaikannya, pahala kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang dihina, kepada orang yang dituduhnya, kepada orang yang dia sakitin, kepada orang yang dia pukul tadi, kemudian kepada orang yang ia sakiti. Jadi hati-hati teman-teman. Ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan termasuk kezaliman dan bisa menghilangkan seluruh pahala amal kebaikan kita teman-teman. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi intinya dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim dilarang untuk membuli, untuk menghina, untuk mengejek dan lain sebagainya. Karena nanti amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu akan diberikan kepada orang yang kita bully, kepada orang yang kita hina, kepada orang yang kita sakiti perasaannya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sedikit review tentang doa sapu jagad ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang tadi itu hanyalah bonus agar kita saat ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang terjadi, yang lagi viral ini, untuk kita jadikan ibrah, hikmah dan pelajaran. Bukan kita mengambil sisi negatifnya, tapi kita bisa mengambil sisi positifnya. Yang terpenting kita bisa mengamalkan doa ini dan kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nanti kita bisa masuk ke dalam jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala, dan bisa terhindar dari
siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa bijaksana dalam menyikapi suatu kejadian dan peristiwa, dan semoga kita semuanya terhindar dari sifat membuli, menghina atau mengejek atau mengungkap atau membuka aib saudara kita. Karena kenapa? Bahayanya atau bahaya dari perbuatan bullying tersebut bisa menghanguskan pahala kita, bisa menghanguskan semua amal kebaikan kita, dan kita menjadi orang yang muflis, bangkrut nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan kita bangkrut, tapi orang yang kita bully, orang yang kita hina, orang yang kita sakitin itu mendapatkan pahala dari kita. Pahala kita digantikan kepada orang yang kita sakitin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Semoga kalian di sana selalu sehat dan bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.